Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarmu pagi ini? Semuanya dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu, serta mendengarkan firman-Mu. Bapa, pimpinlah ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa di surga, ampunlah dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan yang dipandu oleh Kak Rina dan Kak Evi. Semangat adik-adik ya. Yuk kita memuji Tuhan. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Isaiah 58 verse 9b until 10. If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger and speaking wickedness, if you extend your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul,
then your light shall dawn in the darkness, and your darkness shall be as the noonday. Halo Kak Dewi, apa kabar? Hai Kak Marta, luar biasa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Dewi. Oke, untuk memulai ibadah, untuk memulai firman pada hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk Kak. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat melakukan ibadah online. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit akan firman-Mu. Berkati setiap kami dan kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Marta, hari Minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya, Kak? Tentang apa ya? Tentang Tuhan Yesus. Iya, tentang idola kita, Tuhan Yesus. Nah, kira-kira kita mau bicarakan tentang apa ya, Kak Marta? Karena ceritanya Tuhan Yesus itu kan banyak sekali dan luar biasa. Wah, iya ya Kak Dewi ya. Tentang kebaikan Tuhan Yesus, Kak Dewi. Oh gitu. Oke, kita coba lihat dulu ya. Terus kira-kira Kak Marta dan Kak Dewi sendiri tahu tentang Tuhan Yesus seperti apa ya? Coba yuk Kak, yuk kita lihat yuk. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus seperti apa. Adik-adik juga lihat ya. Nah, cerita Tuhan Yesus. Nah, apa ya yang kira-kira kita ketahui soal Tuhan Yesus, Kak Marta? Kak Marta, ingat nggak? Tuhan Yesus lahirnya di mana ya? Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, Kak Dewi. Kandang domba, kota apa? Ayo, Kak. Kota apa ya? Bethlehem. Kota Bethlehem. Kak, Tuhan Yesus itu lahirnya pagi, siang, atau malam ya? Ayo. Kayaknya siang deh Kak Dewi, dilihat dari jamnya tadi. Yakin Kak? Ayo. Tunggu. Aku Coba lihat videonya dulu ya. Oke, kita lihat ya Kak Marta. Nah, ini Kak yang kuning-kuning itu apa nih? Ini yang kuning-kuning ini nih. Ada bintang Kak Dewi. Berarti Ada malam bintang. artinya. Betul, berarti lahirnya malam ya. Makanya kita bisa lihat bintang yang terang. Bintang apa namanya, Kak? Bintang apa ya? Bintang kejora kali ya, Kak Dewi? Bintang dari timur, ya kan? Betul, Iya. bintang dari... Nah, terus kemudian apa lagi ya, Kak, yang kita ketahui tentang Tuhan Yesus? Tuhan Yesus seperti ini nggak ya, Kak, ya? Waktu umur 30 tahun? Seperti ini nggak ya? Sepertinya enggak deh, Kak Dewi. Nah, Tuhan Yesus seperti ini waktu 30 tahun ya. Terus Kak Marta tahu nggak? Iya, Kak Marta tahu nggak, Kak Marta? Tuhan Yesus umur 30 tahun itu sudah bisa menyebarkan firman Tuhan. Sudah bisa mengajar. Terus sudah bisa menunjukkan keajaiban. Ya, menunjukkan berbagai mujizat. Kak Marta ingat nggak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ingat nggak? Ingat. Apa aja Kak? Coba Kak. Ini salah satunya 5 roti dan 2 ikan. Iya. Lalu menyembuhkan orang lumpuh ini Kak. Oh dan iya. orang buta. Dan orang buta juga ya Kak ya. Terus bisa menyembuhkan apa lagi ya Kak ya? Tuhan Yesus ya. Penyakit kusta Kak Dewi. Oh iya benar. Tuhan Yesus ajaib ya Kak ya. Lebih dari ajaib dokter ya. Iya Kak Dewi. Nah, terus kemudian apalagi ya Kak ya? Nah, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan banyak penyakit ya Kak ya. Terus kemudian kita lihat lagi Kak. Kalau keajaiban Tuhan Yesus kita hitung, kalau keajaiban Tuhan Yesus kita hitung, bakalan banyak sekali ya Kak ya. Kira-kira Tuhan Yesus sudah melakukan keajaiban apa ya di hidupnya Kak Marta? Wah, banyak Kak Dewi, banyak sekali. Contohnya Kak, contohnya? Salah satunya Tuhan Yesus menyembuhkan Kak Marta waktu Kak Marta sakit. Oh, yang di opname kemarin ya Kak ya? Iya, betul Kak Dewi. Terus kemudian coba adik-adik ya, adik-adik coba dihitung kira-kira
Tuhan Yesus sudah memberikan keajaiban apa dalam hidup adik-adik. Ya kan? Nah, terus kemudian kira-kira Kak Marta, mau nggak Kak Marta seperti Tuhan Yesus? Pastinya mau dong Kak Dewi. Kak, gimana caranya ya biar bisa kita seperti Tuhan Yesus? Gimana ya caranya? Coba Mungkin ajarin salah kita, Kak. satunya taat sama orang tua. Oh iya. Siapa lagi ya? Nah, ini nih. Kalau misalnya kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, ini ada loving people. Artinya kita harus mengasihi sesama manusia. Iya Kak ya? Betul Kak Dewi. Mengasihi sesama manusia itu contohnya apa ya Kak ya? Seperti ini tadi ya? Seperti yang tadi tuh. 5 roti dan 2 ikan. Menyembuhkan orang lumpuh. Menyembuhkan orang buta. Dan lain sebagainya. Iya. Terus kemudian kalau kita mau mengasihi manusia, ya, mengasihi sesama manusia, itu Tuhan Yesus kan menyembuhkan orang itu karena dia mengasihi manusia. Terus apakah memberi makan orang yang lapar, terus menghibur orang yang sedih, itu juga termasuk mengasihi manusia, Kak? Termasuk dong, Kak Dewi. Apapun yang kita lakukan, yang baik, termasuk seperti kebaikan seperti Tuhan Yesus yang sudah lakukan. Oke, Kak. Terus kemudian, Kak, kalau misalnya nih, Kak, kalau misalnya kita punya makanan nih, ada makanan, punya makanan lebih nih, ya. Apa yang harus kita lakukan ya, Kak, kalau kita punya makanan lebih? Kira-kira gimana ya, Kak? Punya makanan lebih, kita harus harus ngapain ya? Makan sendiri kali ya, Kak Dewi ya? Nah, ini kalau kita punya makanan lebih, tuh, loving people, Kak, mengasihi manusia. Kita harus berbagi, Kak Dewi. Kita harus berbagi ya, Kak Marta ya. Kalau punya makanan lebih. Terus kalau ada orang di luar misalnya sedang kelaparan, kita punya makan yang berlebih, kita harus memberi makan. Seperti Tuhan Yesus memberi makan ya. Nah, terus seperti di sini nih, Kak. Kalau misalnya kita bawa makanan lebih nih di sekolah. Kita bawa makanan lebih di sekolah. Nah, kira-kira boleh nggak sih, Kak, kita bagi sama teman kita? Boleh dong, Kak Dewi. Boleh ya, Kak ya. Nanti aku kelaparan loh tapi, Kak. Caranya harus dibagi rata. Dibagi 2 sama ratanya. Kita juga makan, teman kita juga makan, Kak Dewi. Gitu ya, Kak ya. Terus kemudian, Kak, kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, ya kan? Tadi Kak Marta bilang harus turut sama orang tua ya, Kak ya. Nah, di sini ada gambarnya nih, Kak. Ada gambarnya kita suka teriak-teriak biasanya kalau nggak diturutin. Mama, aku mau boneka. Mama, aku mau mobil-mobilan. Boleh nggak sih, Kak, kayak gitu, Kak? Nggak boleh ya, Kak Dewi. Apalagi di sini anak contohnya si abang ini dinaik di atas meja, Kak Dewi. Tidak boleh dicontoh ya. Nggak boleh ya. Tidak boleh naik di atas meja. Karena meja kita pakai untuk menulis, makan. Iya. Duduk di atas meja boleh nggak, Kak? Tidak boleh. Karena duduk harus di kursi. Gitu ya, Kak ya? Nah. Betul, Kak Dewi. Terus ini lagi, Kak. Kemudian di sini ada gambarnya. Wah, dia ngapain ya, Kak? Ini gambarnya, Kak ya? Ini ditegur sama mamanya ya? Iya.
Ditegur sama mamanya kan. Terus kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, kita juga harus jadi anak yang patuh, menurut. Dan kalau kita ini tadi, kalau kita punya banyak makanan, kita harus berbagi. Ya kan? Terus ini Kak, wah berantakan kamarnya. Wow. Kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan ya Kak Marta? Kalau kita mau seperti Tuhan Yesus, kita harus merapikan tempat tidur. Kalau sudah main, kita juga harus membereskan mainannya. Tidak boleh menyuruh mamanya sendirian ya yang membereskan adik-adik. Betul itu Kak, karena kan mama kita sudah capek, ya kan? Sudah masak. Ini kan barang-barang kita sendiri, jadi kita harus merapikannya. Oke, nah kira-kira Kak, kalau mau seperti Tuhan Yesus itu susah apa gampang ya Kak ya? Kayaknya susah deh Kak Dewi. Kenapa susahnya Kak? Susah, soalnya kadang itu aku biasanya bangun tidur langsung mandi Kak Dewi, berangkat ke sekolah, lupa merapikannya. Tapi Kak Dewi kalau semisal dibiasakan, kalau semisal bangunnya lebih pagi, aku bisa merapikan tempat tidurku Kak Dewi. Kak Dewi juga gitu nggak? Iya Kak, kadang-kadang juga lupa. Tapi habis itu ingat, kalau kita harus merapikan itu kan demi kita sendiri ya Kak ya. Biar kita sehat, tidak ada kecoa, tidak ada semut, biar bersih. Ya kan Kak ya? Betul Kak Dewi. Iya. Nah, apalagi nih Kak Marta mungkin yang mau kita sampaikan sama adik-adik untuk terakhir sebelum kita tutup dengan doa. Buat adik-adik di rumah, walaupun ibadahnya online, walaupun kita tidak bertemu, jangan sedih ya, dan tidak boleh lupa untuk belajar firman Tuhan. Tetap di rumah jaga kesehatan, cuci tangannya ya adik-adik sebelum makan. Dan jangan lupa tetap berdoa, minta Tuhan Yesus supaya kita kembali seperti sebelumnya. Kita ibadah bersama, kita nyanyi di sekolah minggu, dan lain-lain Kak Dewi. Oke, dan juga patuh terhadap orang tua. Karena mematuhi orang tua sama seperti kita patuh kepada Tuhan. Ya kan ya Kak? Iya. Betul. Patuh ya sama orang tuanya ya. Jangan berantem sama kakak dan adiknya. Oke? Oke Kak Dewi. Kalau gitu, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Marta sama Kak Dewi. Nah, kita akan sebelum kita tutup firman kita, nanti kita akan sama-sama bernyanyi dulu ya Kak Marta ya. Kita mau nyanyi apa nanti Kak Marta? I love you Jesus. I love you Jesus. Nah, nanti kita sama-sama bernyanyi itu sebelum kita tutup firmannya Kak Marta ya. Oke? Betul Kak Dewi. Oke, kalau gitu mari kita bersiap untuk bernyanyi, semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about Him, deep down in my heart.
Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan tadi. I love you Jesus. Nah, adik-adik jangan lupa untuk kita berlaku seperti Tuhan Yesus ya. Kan kita sudah kenal Tuhan Yesus. Kita kenal kalau Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Oke, untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, kami sudah mengenal Engkau, kami sudah mengenal bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Ajarkan kami untuk menjadi anak yang baik pula seperti Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang patuh kepada firman-Mu, patuh kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati juga orang tua kami, berkati negara kami, berkati seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Kiranya masalah pandemik ini, masalah COVID ini dapat segera selesai Tuhan, agar kami dapat beraktivitas lagi seperti dahulu kala, agar kami dapat berkumpul dan beribadah kembali di gereja ya Bapa seperti dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Adik-adik, berikut kita nyanyikan pujian kasih Yesus sambil mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami sudah beribadah kepadamu, sudah memuji memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh kepada orang tua, anak-anak yang mengasihi teman-teman kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa. Horas, horas, horas.